melalui Yesus Tuhan dan Selamat kami. Karena kami sudah keluar dari belenggu dosa, kami sudah dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus, diangkat sebagai anak-anak yang sah, anak-anak yang ditentukan untuk mendapat hidup yang kekal. Itulah sebabnya umat yang terpilih, yang disahkan sebagai anak-anak Allah, sudah berkumpul di Kabamu. Sebab hari yang ketujuh setiap minggu harus bertemu dengan Tuhan, mencicipi berkat-berkat rohani. Bahkan juga diri pribadi kami mengangkat pujian penyembahan bagi Tuhan, agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kehadiran kami hari ini tidak akan sia-sia. Langsung bertemu dengan Tuhan, mendengar suaramu, dan mencicipi berkat-berkat rohani untuk melebarkan, meningkatkan pertumbuhan rohani kami menuju kepada kedewasaan, menyatu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan ampuni jika kami salah, kemudian berikan pemulihan. Sekarang kami sudah masuk di Kabamu, langsung posisikan dalam kemuliaan Allah, sebab kami tidak mau mendengar suara-suara dunia, tetapi kami fokus mau mendengar firman Tuhan. Urapi, berkati, dan buka hati pikiran kami semua, supaya rekaman kebenaran Allah begitu sehat, kemudian menjadi bagian diri kami masing-masing. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Salam, salam, puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Anggota jemaat, sangat bahagia kita semua sesuai dengan hari yang cerah hari ini, sesuai dengan keadaan tubuh yang sehat-sehat, karena Yesus sudah ada bersama kita secara pribadi, dalam keluarga, secara umum. Tuhan sudah mengatur semuanya. Karena itu sesuai waktu yang Tuhan siapkan, hari ini kita bergabung dengan Tuhan untuk mendengar akan rahasia-rahasia kebenaran Allah. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Pak Pendeta. Tidak salah, saya kali kedua. Pertama saya sudah khotbah di gereja lama, sekarang kedua. Terima kasih majelis, Bapak Gembala dan anggota jemaat. Saya membagikan berkat-berkat rohani sebagai bagian kita sama-sama. Pada saat ini kita akan belajar dari satu bagian yang kita memiliki, satu hal yang sangat penting yang kita pegang dan hidup di dalam bimbingan dan aturan Tuhan sendiri yang ditulis dalam Alkitab, supaya kita menikmati berkat-berkat Allah yang mau salurkan kepada mereka yang setia melaksanakan sesuai perintah Tuhan. Yang ditulis aturan berkat ini dan tugas kita di dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 26. Ayat 1 sampai 26. Nanti sebentar ibu bapak saudara pulang akan baca ulang. Tapi saya baca hanya 3 ayat saja.
sebagai inti di dalam pembahasan bagian ini, penulisan Alkitab. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 26, tetapi ayat mas renungan kita hari ini ayat 5 sampai 7. Ayat 5, 6, 7. Demikian bunyi firman Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala langkahmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Simpulkan bagian ini, satu tema yang kita renungkan hari ini adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Coba tenangkan anak-anak. Itu satu renungan atau satu pokok renungan kita hari ini. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita memerlukan kompas dalam perjalanan hidup. Bukan kompas dalam pengertian teknis, tetapi arah yang harus kita ikuti setiap hari. Artinya begini, apa yang kita lakukan, tujuan yang harus tercapai. Contoh, kompas yang ada di dalam pesawat, di depan pilot. Kompas ini mengarahkan pilot, lalu dia beralih terbangkan dari kota ke kota yang lain. Biar dia ada di udara, tapi dia diarahkan dari perhitungan arah jalan yang benar, supaya tidak boleh salah arah, juga tidak boleh salah mendarat kota. Kalau kompas itu arahkan dia jalan di udara, jalan jauh bagaimanapun, tetap dia akan tercapai pada tujuannya dengan selamat. Anggota jemaat, dengan demikian Alkitab menjamin bahwa kita wajib mengandalkan kompas kita, yaitu Allah berkuasa atas surga dan bumi. Kalau kita punya hidup itu yang utama, yang pertama itu adalah andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Lalu dia berperang perjalanan hidup kita. Berapa puluh tahun kita bisa hidup di dunia, atau tepat kita berpisah tubuh dan roh, tidak masalah. Ini ukuran kehidupan kita. Tapi ukuran pimpinan kita akan tercapai pada tujuan kita. Andalkan Tuhan. Tuhan hanya satu. Jangan tambah satu lagi. Jangan tambah dua lagi. Di luar Tuhan Allah tidak ada Allah lain. Amin. Apa yang kita pegang, itu yang pegang seumur hidup kita. Itu andalan bagi kita. Kita lanjut dalam kehidupan kita menurut Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Renungkan baik-baik kata-kata yang ditulis dalam Alkitab ini. Ayat ini menjadi jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, melangkah dalam iman setiap hari. Hidup
hidup kita bergantung pada Tuhan, iman menjadi jembatan, gerakan dan usaha kita menghasilkan buah-buah roh. Usahakan itu ya kita semua. Tidak ada orang yang ada pohon seperti pohon lebar dan subur tanpa buah tidak dikenal. Kalau kita tanam pohon buah-buahan, dia bertumbuh segar punya buah, dikenal orang bahwa pohon hebat membuahkan buah-buah yang manis-manis. Manusia banyak-banyak di dunia. Setiap generasi laki-laki perempuan hadir di dunia. Tuhan mau setiap manusia punya buah rohani yang sia-sia. Buah rohani itu adalah menangkut, mendewasakan bobotnya dalam kehidupan kita berhadapan dengan berbagai situasi yang sangat berubah. Kalau bobot iman itu tidak ada, hidup menyimpang ke kiri atau ke kanan, sebab jaminan tidak ada dalam kehidupannya. Kemudian salah pilih pemimpin, hasilnya pemimpin yang terbaik itu adalah Allah pencipta. Yesus Roh Kudus itu pemimpin yang terbaik. Kalau kita punya hidup itu tidak menyatu dengan Tuhan, tidak punya buah, arahan hidup kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, sehingga salah pilih, salah percaya, salah korban, salah persembahan. Tetapi kalau kita punya hidup itu fokus kepada Allah yang kita kenal, yang kita sudah tahu, yang punya dokumen yang besar, firman Allah, 66 bab yang sudah diciptakan Allah melalui penerjemah, lalu itu merupakan pedoman kompas dalam kehidupan ini. Tidak ada yang kita akan ke kiri atau ke kanan, melecet pun tidak. Ada jaminan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya paling pertama fokus. Kalau percaya benar. Kalau terima Yesus, fokus, terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Kalau terima Roh Kudus, izinkan Dia sebagai mendiami dalam kehidupan kita. Tubuh ini adalah kediaman Roh Kudus. Jangan izinkan roh-roh lain. Jangan juga menyatu dengan segala penyembahan lain. Orang percaya sekali selamanya percaya. Nama sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan dengan sengaja hapus, tidak boleh. Yang bisa hapus itu, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan yang ada di sebelah tangan kanan Allah, bisa hapus apabila dia itu mundur, murtad, itu baru bisa hapus. Kalau murtad itu berhubungan putus dengan Tuhan. Tinggalkan Tuhan itu adalah putus hubungan dengan Tuhan. Dia menyatu dengan roh-roh dunia. Tapi fokus menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan, maka melalui jembatan itu beberapa cara yang Tuhan buat. Pertama, melalui jembatan itu Roh Kudus sudah ada menempatkan dalam diri kita. Firman Tuhan, Injil kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16. Dia membuat kita menciptakan manusia yang baru, selamatkan satu kali selama dia hidup dalam keselamatan itu. Dua, yang ketiga, kita sudah punya tiket surga. Kita sudah miliki. Jangan lepaskan dalam kehidupan kita. Tiket surga itu Yesus. Yohanes 11 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai di surga kalau tidak melalui aku. Pengakuan ini kita terima. Yesus terima, tiket surga ada di tangan kita. Sekarang tinggal tunggu waktunya kita berangkat. Kapan kita berangkat? Kapan Yesus datang akan bergabung? Sebab Dia adalah pimpinan kita bagi orang percaya. Ada amin? Pegang itu, jangan sia-sia. Kemudian berikut itu kita lihat ayat 5a. Ayat 5a.
Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau orang kerja secara sungguh-sungguh, isinya rancang pembangunan contoh, pembangunan gereja ini. Yang merancang atau yang rancang pembangunan modern ini, waktu dia kerja itu sungguh-sungguh. Pikir dulu bagaimana modelnya, bagaimana bentuk jendelanya, kapnya, bagaimana lantainya, bagaimana ukuran panjang, bagaimana. Semua itu sudah tahu, catat semua. Catat. Itu adalah orang yang bisa merancang gambar. Sekarang setelah bentuk gambar sudah oke, serahkan ke tukang. Tukang itu adalah ikuti sesuai gambar pemilik rumah itu. Kemudian setelah mau jadi ini, bukan begitu saja perintah lalu jadi, tidak. Harus korban. Korban waktu, korban pikiran, korban harta. Kalau itu sudah monitor terus sampai kepada jadi, menikmati hasilnya. Ibarat hidup kita seperti itu. Sekarang Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan bilang, aku pemimpin kamu. Aku melindungi kamu. Aku memberikan jaminan kehidupan kamu. Tetapi dia minta di sini, percaya kepada aku dengan segenap hatimu. Itu yang dia minta. Segalanya dia siap. Mau membantu apa, mau minta apa, Tuhan kasih. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 7, dia berbicara mengenai pokok anggur dengan ranti-ranti. Ranti tidak bisa lepas dari pokok anggur. Lalu pokok itu bergabung dengan ranti, ranti bergabung dengan dia. Lalu ayat 7 katakan begini, jika firmanku tinggal dalam kamu, dan kamu tinggal dalam firmanku, mintalah apa saja yang kamu mau, akan diberikan kepadamu. Janji. Karena itu anggota jemaat, kita tidak bisa menganggur di luar. Juga kita tidak bisa salah berdoa. Jangan pergi ke dukun, tidak. Ini salah berdoa. Hubungan-hubungan dengan dunia pun salah. Semua salah. Lebih baik kontak langsung kepada Tuhan pencipta. Yesus bilang, aku siap mau memberi apa saja yang kamu mau. Anggota jemaat berdoa. Misalnya ada satu hal yang mau programkan, misalnya bangunan rumah, misalnya mau apa, berdoa. Pemuda-pemudi jangan ikut anak gantengnya, cantiknya lalu pacar. Jangan dulu. Berdoa dulu, Tuhan siapa teman hidup saya. Semuanya itu berdoa baru diterima. Wih, bobotnya hebat, puasnya cukup, rasa tenang, rasa puas, bukan harta benda, tapi kehidupan kenyamanan kehidupannya. Ada amin? Percaya dan lakukan itu. Kata Yesus, perluku tinggal dalam firman-Ku, aku juga tinggal dalam kamu. Sudah kita menyatu, minta apa saja kau mau, aku akan berikan kepadamu. Itu fokus dalam kehidupan kita. Kemudian satu hal yang sangat penting itu adalah serius. Serius itu dalam ayat 5. Kalau serius kita lakukan segalanya, akan berhasil semuanya. Kita target, saya akan masuk surga, saya tidak mau neraka. Itu kepastian iman kita. Kita akan masuk surga, percaya sungguh-sungguh. Seluruh hidup kita pasrah ke Tuhan. Tubuh kita jadikan tempat kediaman Roh Kudus. Jangan bercabang pikiran. Jangan ragu-ragu. Atau jangan ikut-ikut belakang. Depan masuk di dalam Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus bilang, siapa kau Amos kah? Minta maaf ya Amos yang hari ini. Kau datang masuk ke sini. Saya dengan kamu akan mengaku. Kata Tuhan. Kalau kita betul-betul buat satu peranakan sikap pasrah ke Tuhan, percaya kepada Tuhan segenap hati. Mau baptis yang benar. Mau bertobat yang benar. Mengambil keputusan dari hati nurani.
Jangan ikut-ikutan. Ada banyak orang yang sudah baptis 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun kemudian dia menangkal baptisannya itu baru kembali hidup orang lama. Ya orang tidak baptis itu bagus. Segala macam begitu. Bukan itu. Menurut Yesus, ayat firman Allah, percaya kepada Tuhan segenap hatimu. Menyatakan sikap iman kita, segenap hati kita seperti apa. Dan juga rajin-rajin Tuhan itu adalah bukan pada waktu kita usia muda, usia menengah juga, usia tua juga, usia lanjut juga. Mati dalam Tuhan, bangkit dalam Tuhan, hidup bersama dengan Yesus, pemimpin besar kita, Allah Tritunggal itu. Amin. Siap laksanakan tugas mulia ini dalam kehidupan kita. Kita maju. Bagian berikut itu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lihat ayat 15. Orang yang betul-betul andalkan Tuhan tidak boleh andalkan diri sendiri. Sebab Tuhan membatasi hidup kita. Tidak boleh andalkan diri kalau kita sudah andalkan Tuhan. Tuhan tidak mau itu pekorai itu mau negain. Orang itu benar tuh. Jadi kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, berarti pengertian diri kita harus menangkap. Semua salah, konsep salah, pikir, tinggalkan, putus semua hubungan. Andalkan Tuhan, pikirannya sehat, hidup yang aman, gerakan-gerakan Roh Kudus bervariasi dalam kehidupan kita. Berdoa semangat, hujan pendepan semangat, baca ayat Alkitab semangat, datang ke ibadah-ibadah sukacita. Ini suatu tindakan variasi dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu tidak ada dalam diri kita, iman mati. Iman mati. Kalau iman mati, berarti hubungan Tuhan dengan kita putus. Putus, tidak ada lagi. Kalau sudah putus, orang katakan murtad, undur diri dan sebagainya sudah ungkapkan. Tapi orang percaya jemaat eklesia tetap berkomit harus bersandar pemimpin besar kita, yaitu Allah Tritunggal. Percaya Allah sekaligus Yesus dan Roh Kudus. Lalu firman Tuhan ini kekuatan Allah taruh dalam hati kami. Pegang pedoman kehidupan kita. Alkitab bilang tidak boleh, kita tidak usah lakukan. Alkitab bilang itu boleh kau lakukan, kita lakukan. Bertindak yang benar, berpikir yang sehat, dan mengambil keputusan yang jelas. Semua arahkan kita, membentuk kita sebagai orang-orang yang benar, seperti Paulus. Paulus orang berdosa. Waktu dia ada pangkatnya Saulus. Dan dalam rangka dia menganiaya orang di Jericho. Di Damsik itu, di kota Damsik, pintu masuk di Damsik, Tuhan jaga dia. Kau Saulus kemana? Dia bilang, oh Tuhan saya ke Jericho. Ke Damsik. Kau bikin apa sana? Langsung dia rebah, tidak bicara lagi. Dalam cahaya, hai Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus bilang, bukan engkau aku aniaya, tapi orang Damsik yang hidupnya sudah bertindak salah itu yang saya atur mereka. Tapi Tuhan Allah bilang, bukan mereka yang menganiaya kamu, bukan mereka yang kamu aniaya, tapi kau aniaya aku. Memang dia tidak bisa mata buta terus. 3 hari dia bertobat, minta baptisan.
perubahan hidup besar karena Tuhan jamah. Kalau setan jamah, lebih rusak lagi kehidupannya sampai menuju ke neraka. Kita juga seperti itu. Tuhan panggil kita merupakan karakter hidup ini supaya kita tidak boleh pengertian sendiri yang pertahankan, konsep sendiri yang pertahankan, tindakan salah yang bertahankan. Tapi setelah kita bertemu, Roh Kudus cabut semuanya itu, darah Yesus bersihkan semuanya itu, kita dibentuk sebagai manusia andalan dari Tuhan. Pegang itu, sebab kehidupan kita betul-betul dihargai sebagai manusia-manusia ciptaan Allah yang berharga di mata Tuhan. Kemudian masuk yang ketiga. Lihat di dalam ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam kehidupan kita, ekonomi yang terpapar di depan kita, yang ada di belakang, yang ada di sayap kiri kanan, yang mampu kita akui, yang bisa kita akui, mampu mengubah kita, hanya otonom Tuhan, bukan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia adalah dangkal untuk mensetir hidup manusia yang arah kebenaran. Bisa bahasa boleh, bicara boleh, tindakan boleh, tapi yang membentuk menuju kepada ruang keberhasilan yang tertunda jika kita andalkan diri sendiri. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat itu sudah jelas bahwa akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kekayaan orang-orang kaya hebat, kemudian pintar juga hebat. Ada yang pemimpin-pemimpin besar, penguasa dunia. Kemudian ada pula kaya. Semua mereka bisa duduk di atas kekayaan. Tetapi kalau tidak akui Tuhan, ya sewaktu dia masih hidup boleh-boleh. Kalau dia tidak akui Tuhan, Tuhan juga tidak mengakui dia. Timbal balik pengakuannya. Kalau kita akui Tuhan itu berdasarkan saya diciptakan oleh Tuhan, nyawa dan roh semuanya Tuhan yang lengkapi. Umur di tangan Tuhan, nasib di tangan Tuhan, segalanya Tuhan yang menentukan. Kalau semua pikiran ada di dalam diri kita, berarti akuilah dia sebagai pemimpin besar bagi saya. Kalau iman fokus kepada Tuhan dan dasar tindakan kita akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, maka selanjutnya bukan kita yang setir hidup ini, bukan kita yang atur hidup ini, tapi Tuhan ubatame firman Allah, Roh Kudus mengatur kita, karena kita sudah bayar harga diri itu dengan iman kita. Kemudian Tuhan menghargai iman dan tindakan kita. Karena itu kalau kita masuk gereja, putuskan hati nurani bahwa saya bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah minggu raya pagi. Kalau masuk dalam persekutuan ibadah-ibadah, jangan ikut ramai, tidak boleh. Berdoa dulu, Tuhan, saya bertemu dengan Engkau di ibadah itu. Kalau sudah mengakui diri bahwa Tuhan besar kuasa, Tuhan pemimpin saya, berarti bertemu dengan dia punya berkat berlimpah dalam kehidupan kita. Biar orang lain ikut ramai, tapi saya pribadi punya waktunya untuk simak berkat-berkat dari Allah. Setiap kehadiran kita jangan ikut ramai. Kalau ikut ramai lebih baik tidak usah ikut.
Tapi pribadi mengambil keputusan akui Tuhan dulu. Saya bertemu dengan Tuhan, berarti Tuhan punya berkat berlimpah dalam diri saya. Berdoa, duduk dalam ibadah, buka hati pikiran untuk Tuhan, minta berkat rohani dari Tuhan. Luar biasa berkat bercurah ruah, penuhkan dia dengan berkat firman Allah. Itulah keberhasilan yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Karena itu untuk berikutnya itu dalam ayat ini sudah jelas, kalau kita sudah akui Yesus, hasilnya meluruskan perjalanan hidup kita, hasilnya menangani segala kebutuhan, membawa kita ke jalur Tuhan, bukan jalur dunia. Tetapi kalau kita tinggalkan Tuhan, sekarang hidup kita diarahkan oleh roh dunia. Kalau kita masuk roh dunia, di situ pikiran sudah keluar. Orangnya saja duduk di bangku, orangnya sudah tidak ada lagi, tidak mengerti apa yang disampaikan. Omnya gagal. Ayo mana ada bagada woyo kupeko, kege padi memayang yang dikatakan. Kira mawada wagaya kapito gani pagi gani yang betul. Kia awai dah beruntur hanya mana ni pakiri papatai pirai kau ga, kege perbawi dah kepai kau. Naik tanda gaya, kan itu naga iman apa mega, wajah ini pengotor ibu tega uega. Itu satu kebahagiaan kita tuh. Itu yang kita kejar, bukan ramai boleh hadir, tapi kita harus masuk di ruang Maha Kudus, serahkan diri. Saya mau mendengar firman Tuhan tanam dalam hati saya. Ini menjadi pedoman kehidupan saya hari depan. Percaya, fokus supaya Yesus memberkati kita semua. Kemudian berikutnya itu kita lihat di ayat 7. Ayat 7 itu, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah dan Tuhan, dan takutlah kepada Tuhan dan menjauhilah jahat. Tindakan iman kita dalam ayat, menurut ayat ini, paling pertama pribadi menangkal dulu. Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, Tuhan saya bodoh, saya tidak berbuat apa-apa. Itu pengakuan pribadi, menyesal. Kita menangkal, kita punya kemampuan, kita punya gelar. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kalau berhadapan dengan manusia, ya tunjukkan diri, saya tidak siap. Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan, menangkal dulu. Tuhan, saya tidak mau, karena betul menangkal karena kita manusia biasa. Setelah menangkal, setelah minta ampun kepada Tuhan, berikut tindakan kedua adalah takut hormat Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, berarti praktik apa yang Tuhan ajarkan. Kalau Tuhan bilang 10 hukum Allah, praktik. Jangan curi, jangan menyembah berhala, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Lakukan ini, hormatilah ayahmu, dan segala macam. 10 hukum Allah. Kemudian selain dari itu, jangan menyembah berhala. Kemudian berikutnya itu, jangan kawin cerai. Kalau kawin cerai langgar, Yesus pun ajaran. Matius 19 ayat 1 terakhir, tapi ayat 9 katakan, apa yang disatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Yang layak bercerai adalah maut. Kalau sebelum maut ada masalah, ada solusi, selesaikan. Bukan arahnya berpisah. Kok begini, jadi kita cerai dulu. Jangan gampang bicara cerai. Itu budaya punya. Budaya surga tidak. Sekali bersatu, mau terpisahkan. Ayat 7 katakan, kalau setelah cerai, lalu kawin kepada laki-laki atau perempuan, Yesus bilang berzina. Laki-laki dan perempuan berzina. Di depan orang cerai, tapi di depan Tuhan berzina. Kalau bisa cerai, tapi jangan kawin. Tidak mau suami, tidak mau istri, itu cerai. Tidak boleh kawin lagi ke laki-laki lain, ke perempuan lain. Itu baru bisa. Itu menurut ajaran kita.
Kalau kau mau cerai, silakan kau cerai, tapi jangan kawin. Kalau kau kawin, berzina. Kalau berzina, melanggar perintah Tuhan. Itulah sebabnya kita lakukan. Kita akui Tuhan, perintah itu kita lakukan. Kemudian jangan isi daun-daunan, batu-batuan, apapun jangan isi di noken, jangan taruh di sudut rumah. Sebab Allah satu, tapi jangan tambah-tambah belakang anak lain. Tuhan larang. Hanya satu Tuhan. Pegang dia seumur hidup, percaya dia seumur hidup, supaya pikiran jangan terbagi, hati jangan terbagi, iman jangan terbagi. Fokus Allah pencipta. Yesus sudah menjadi Tuhan yang selamatkan. Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada di dalam Yesus. Firman Allah, Injil, kekuatan Allah. Pegang seumur hidup kita. Dengan demikian, bobotnya menciptakan kemenangan dalam kehidupan ini. Ambil langkah-langkah itu karena pemimpin besar kita, Allah Yesus, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak bicara seperti itu saja, tidak bicara lain-lain, tapi bicara pemimpin besar kita Yesus. Dunia punah batalkan. Penyembahan berhala maksudnya, daun-daunan, pegang apapun. Jangan tambah-tambah, Allah tunggal sudah kita miliki. Kita yang sudah lepas. Misalnya di antara kita ada yang mungkin pegang-pegang daun kah atau batu kah, lepas juga hari ini. Karena itu yang penghalang besar antara kita dengan Tuhan. Tuhan bilang ini buang dulu supaya saya sering masuk. Tuhan bilang ya ini diam saja, taruh di situ. Jadi tidak apa-apa, itu konsep manusia. Memang kita tidak pegang, tapi firman Tuhan jadi kami sampaikan. Jadi untuk kehidupan kita di depan, andalkan Tuhan sampai dunia kiamat, sampai Tuhan Yesus akan datang. Terakhir, orang yang fokus kerja berhasil dalam waktu yang singkat. Tapi ya target yang banyak, rencana banyak, itu tertunda-tunda. Kalau mau masuk Tuhan Yesus, ambil keputusan resmi. Tubuh serahkan ke Tuhan, jiwa serahkan ke Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengaruniai segala hidup kita, Tuhan yang memberikan keturunan, Tuhan yang memberikan jabatan dan tugas kedinasan, kerja buat Tuhan Yesus, anugerah berkat dari Tuhan. Boleh kita lakukan, tapi jangan sisihkan Tuhan. Utamakan Tuhan dulu, baru yang lain akan ditambahkan. Siapa tahu Matius 6 ayat 3, Matius 6 ayat 33. Utamakanlah perkara-perkara surga dan kebenaran. Yang lain akan ditambahkan. Pemimpin besar Yesus yang pesan kepada kita semua, utamakan perkara-perkara surga. Semua ajaran dari Alkitab utama dulu, lalu dan kebenaran. Kebenaran itu adalah menampakkan diri sebagai seorang utusan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyatakan kebenaran Tuhan itu, tidak boleh tipu, tidak boleh munafik, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu adalah kebenaran. Kalau kita pegang peluk itu, baru yang lain mau berdoa. Besok jabatan, pilkada, bupati-bupati, gubernur-gubernur, yang lain akan tambahkan ke mereka. Kita lain mendukung dengan doa. Siapa yang orang ditentukan oleh Tuhan, itu yang besok akan masuk. Dia adalah pemimpin tingkat daerah, kabupaten, tingkat provinsi. Bawa mereka ke tangan Tuhan. Tuhan menentukan bahwa pemimpin mereka adalah Tuhan. Mereka adalah bawaan dari Tuhan, mengatur ekonomi, kesejahteraan. Kalau kita Papua mempercepat pembangunan otonomi khusus, mereka yang mengatur tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Tapi yang mengatur semuanya itu adalah Allah. Orang siapa yang Tuhan menentukan dan dia akan memilih,
dia akan meneruskan masalah program-program pembangunan khusus otonomi khusus Papua. Percepatkan. Jadi Tuhan besar, kita andalkan Tuhan mengatur dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan berkata, kamu mereka yang lain pegawai, kamu akan dapat jabatan eselon atau seksi apa, itu Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang kasih. Andalkan Tuhan dulu, baru kamu terima jabatan itu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus rapi, Tuhan mengatur, membawa berkat bagi banyak orang yang mengatur masyarakat dalam kehidupan kita. Gereja di bahu generasi penerus. Kamu mengatur semuanya itu jujur dan adil. Tuhan hadir dalam kehidupan kamu. Kamu menjadi panutan berkat pembangunan apapun dalam kehidupan untuk sosial dan ekonomi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sembahyang. Bapa di surga, kami mendengar Engkau pemimpin besar di surga dan di bumi. Tuhan minta semua manusia andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Melalui itu, hidup intim, hidup erat, hidup bergabung dengan Tuhan. Sewaktu kita ada di dunia ini, juga akhir hidup kami mengantar dengan iman jemputan dari malaikat surga datang menempatkan kami di dunia yang Tuhan siapkan bagi kami. Orang tidak percaya, tidak akui, juga sudah siapkan di dunia, di neraka di situ. Setan bersama mereka. Kami bersama Yesus Roh Kudus. Ada dunia yang Tuhan siapkan bagi kami, dunia yang kekal. Oleh karena itu, pemimpin besar di depan kami. Kami tidak mudah menangkal Engkau Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya anggota jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini, Roh Kudus meteraikan di dalam hati anak-anak-Mu. Karena firman Tuhan, kekuatan Allah yang gratis membagikan kepada kami hari ini semua Injil Kerajaan Allah, kekuatan dan keselamatan yang bagikan kepada kami hari ini. Roh Kudus terapkan dalam hati kami semua. Berkati semua yang hadir dalam gereja, yang masuk dalam tempat ini, gebeleng kami dengan berkat-berkat rohani. Penuhkan kami dengan berkat-berkat rohani, supaya betul-betul kami segar dan rasakan kepenuhan berkat firman Allah yang salurkan kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Anggota jemaat yang punya beban, yang ada masalah, coba serahkan kepada Tuhan, karena pemimpin kamu ada di depan kamu. Coba angkat tangan di hadapan Tuhan, bikin pernyataan. Kamu punya masalah apa? Beban apa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang punya masalah, yang punya beban dalam diri kamu ketika kamu masuk bawah bimbingan, sebutkan masalah itu di hadapan Tuhan. Diri pribadi kau sebutkan. Jadi nanti sebentar kita masuk, Tuhan melihat, karena Tuhan pemimpin besar, kamu ada di depan kamu, ada di belakang kamu, ada di sayap kiri kanan. Bicara kepada dia, Tuhan, saya punya beban ini, saya punya masalah ini. Pasrah ke Tuhan, pasti Tuhan akan mengangkat semua beban itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pemulihan. Bapa, ini anak-anak-Mu yang ada di dalam firman-Mu. Firman-Mu juga ada di dalam diri mereka. Tuhan bilang kau berdoa dulu, kau minta dulu, akan dijawab. Berdasarkan itu, tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan punya beban tersendiri, punya masalah tersendiri. Sekarang bawa masuk di ruang Maha Kudus, mereka pribadi lepas pribadi, sebutkan
sebutkan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, memang mereka sudah letakkan di hadapan-Mu. Minta pertolongan, minta kebebasan, minta kelepasan beban-beban, masalah-masalah yang tertindas, baik secara pribadi, mungkin secara keluarga. Masalah apapun yang mereka bebani sekarang, Roh Kudus, Roh api bakar semuanya itu. Jadi apa? Tidak ada bekas dalam hati, tidak ada pikiran dalam hidup. Semua selesai, angkat semua beban, semua masalah, semua persoalan dengan kuasa Tuhan. Darah Yesus bersihkan semua bekas-bekas dosa, beban pikiran, dipulihkan, dicamah, diberikan kebebasan, kemerdekaan dari beban-beban ini. Dengan demikian ada lega, ada perubahan, ada pembentukan, ada jalan keluar. Terima dari Tuhan, lakukan semuanya itu. Selamatkan bagi anak-anak-Mu yang sudah angkat tangan di hadapan Tuhan sesuai dengan beban, sudah sebutkan di hadapan Allah. Sekarang angkat semua dan buang jauh-jauh dari mereka, bebaskan dari permasalahan, hidup lega demi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Kalau orang sakit, Tuhan pulihkan. Kalau orang bermasalah, Tuhan damaikan. Semuanya aman, sembuh, nama Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Orang percaya katakan serentak, amin. Puji bagi Yesus. Shalom. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.